Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yo, halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Mitsuki Kajito. Ya, kali ini kita tidak akan memainkan game, tapi kita kali ini akan membahas sesuatu. Aplikasi ini sebenarnya saya baru saja download dan saya masih mempelajarinya. Jadi yang saya pelajari dari aplikasi ini cukup gampang pemakaiannya dan saya cukup menguasainya. Aplikasi ini sebenarnya cukup bagus untuk teman-teman yang pengen memainkan game di PC. Aplikasi BlueStacks 5. Kenapa saya menggunakan BlueStacks 5 tidak menggunakan BlueStacks lain? Karena setelah dicek segala macam ternyata penggunaan BlueStacks 5 lebih gampang digunakan, terlebih tampilannya saat download selesai tampilannya akan muncul seperti ini. Kita tinggal loading, nunggu hasilnya. Setelah loadingnya masuk, ya teman-teman akan masuk ke tampilan beranda yang ada di BlueStacks tersebut. Ya, awalan di Playstore kalian harus memasukkan email kalian. Setelah masuk ke Playstore, kalian tinggal download aplikasi-aplikasi yang pengen kalian download, seperti Internet Cafe Simulator, Plant vs Zombie, PUBG, dan sebagainya. Nah, pada saat udah masuk di Playstore, kalian harus memasukkan email kalian. Ini kita kembali lagi ke menu awal terlebih dahulu. Ya, Playstore-nya sama seperti Playstore pada umumnya ya. Oke, kita kembali ke menu awal. Ini kok lag ya. Ya, ini udah keluar ke menu awal, tapi masih gelap. Sabar, mungkin karena lama loadingnya ya. Ini untuk penutupan layarnya versi terbaru yang kita buka tadi. Nah, ini dia langsung muncul Playstore-nya kembali. Dan di sebelah sini ada menu, kita tekan menu ke pengaturan terlebih dahulu. Ya, pengaturannya cukup gampang, disesuaikan dengan CPU kalian. Kalau CPU kalian sanggup pakai yang tinggi ya gunakan core 4, tapi karena spek saya rendah jadi saya gunakan core 2. Pengubahan ini kalian harus simpan perubahan
terus restart boostnya ya. Ini enggak saya tampilkan lagi ya. Kalau enggak yang gini aja lah, saya kasih contoh. Misalnya kita kasih yang paling rendah, ini 1, simpan perubahan, restart sekarang. Terus kita ulang masuk lagi dari awal. Kita buka aplikasinya, kita tunggu loadingnya dan sebagainya lagi. Nah, setelah loadingnya selesai, kita masuk lagi ke pengaturan. Nah, ini contohnya ya. Ini saya kembalikan lagi dulu ke 2 medium ya, 2 frame rate-nya kita kasih 60, ada 60 fps. Ini frame rate-nya bisa diatur sesuka hati kita. Terus ini kalau kita mau aktifkan ya aktifkan aja, ini sesuaikan dengan PC kalian. Karena saya nggak perlu, jadi nggak perlu dah. Untuk tampilan kalian bisa pilih protect, dia si apa, terus landscape dia seperti apa ya, tergantung pemakaian sih ya. Kita menggunakan protect aja. Ini ke berapa pixel kita bisa menggunakan 240 dpi, 320 dpi atau 160. Kalau saya sih sesuaikan saja dengan spek komputer kita, jadi saya menggunakan 160 dpi. Nah, ini lagi-lagi kita harus save dan restart sekarang lagi ya. Dia terrestart lagi, kita tinggal buka lagi aplikasinya. Itu tadi entah kenapa, ya udahlah biarin dah. Kita buka lagi, kita tunggu lagi, kita langsung ke pengaturan aja ya. Tadi kan udah di grafik, nah tampilannya kan protect. Sekarang kita ke grafik. Grafiknya ini kita bisa pilih antara performa atau kompatibilitas. Saya pilih kompatibilitas saja. Ini kalau kalian ada VGA card pilih di Red X, tapi kalau nggak ada pilih aja OpenGL. Kalau tampilan laddernya dia ada beberapa, ini bisa kasih auto hujan atau OpenGL, jadi saya kasih auto aja tampilan laddernya. Ini kalau ada VGA card pakai dah hardware, pengodean hardware, tapi kalau nggak ada kasih aja software atau nonaktifkan. Kalau GP si VGA cardnya ada atau grafik cardnya ada, langsung nyalakan aja. Tapi kalau nggak ada, ini nggak usah dinyalakan, dibiarkan aja. Oke, kita restart lagi.
BlueStack-nya kita restart lagi ya. Nah, kalau udah restart nantinya kita buka lagi, kita setting lagi ya. Intinya untuk settingannya kita atur sesuai dengan PC kita, sesuai kemampuan PC kita ya. Kalau spek PC kita nggak sanggup ya kita jangan memaksakan, tapi kalau sanggup kita gunakan yang sesuai dah ya. Oke, nah ini udah ke tampilan awal, kita buka lagi BlueStack 5 nya. Ini untuk loading masuknya memang agak lama ya. Nah, ini kita biarkan loadingnya masuk. Ini pengaturan alat ya, ini kita bisa pilih-pilih, misalnya SUS ROG 2 dan sebagainya ya. Ini tergantung kita sih mau pakai Android yang jenis apa, Samsung Galaxy 20 Plus kah atau apapun, terserah kita pilih ya. Saya sih pilih OnePlus 5 aja. Jaringan kita bisa pakai apa aja, tergantung kitanya sih. Ya ini karena agak nge-lag ya, nggak apa-apa lah ya BlueStack saya. Kita ke pengaturan, ini pengaturan alatnya ya tadi ya, ini nggak usah diatur. Nah, lanjutannya biarin aja, karena kalau di sebarangan kita setting nanti hancur ya. Ini bisa menggunakan bahasa Inggris atau Indonesia, dan ada beberapa pilihan bahasa lainnya. Karena saya nggak pandai bahasa Inggris, jadi kita pakai Indonesia aja biar gampang untuk settingannya. Ini kita langsung tinggal add, nanti tampilan menu barnya kita tinggal masuk ke game kita yang pengen kita mainkan. Contoh gamenya adalah misalnya PUBG, Internet Cafe Simulator dan sebagainya. Ini untuk loading awalnya memang untuk masuk loading memang agak lama ya, jadi buat teman-teman harus sedikit bersabar ya, karena beberapa loading tergantung sih spek internet kalian kencang atau enggaknya. Tapi kalau enggak kencang dia agak lambat, tapi kalau kencang dia ya kencang.
Untuk link downloadnya nanti saya kasih di description box buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen download BlueStart aplikasinya, aplikasi BlueStart ini, ya linknya nanti saya taruh di description box untuk memudahkan teman-teman yang pengen download ya. Oke, ini loadingnya udah selesai ya. Ini tampilan awalnya ya. Tampilannya seperti ini. Di gamenya nggak ada, kosong melompong. Ini udah saya download dan sebagainya. Untuk playstore-nya kita tinggal login dan sebagainya ya. Login seperti biasa, login email kita, masuk, tinggal download seperti playstore pada umumnya ya. Ini sistem aplikasi. Ada ini Google Chrome dan sebagainya. Untuk settingannya ya enggak ada apa-apa sih. Kamera ya, kalau kita mau menyalakan kamera kita ya tinggal nyalakan, ini muncul di BlueStart-nya ya. Ini tergantung kitanya sih mau mainkan atau gimana. Misalnya kita mau main internet cafe simulator, kita tinggal masuk aja. Ini settingannya udah saya buka, BlueStart settingan. Ini storage-nya sesuai dengan apa ya, saya nggak tahu storage-nya berapa banyak. Kita nengok dulu ya, agak susah ya. Kembali itulah. Storage-nya mungkin sesuai dengan aplikasinya, mungkin 64 GB ya penyimpanannya ya, karena saya udah cek ya di beberapa konten orang ya, tulisannya adalah 64 GB ya. Dia nggak sesuai dengan penyimpanan SSD kita. Kalau SSD di komputer kita atau hard disk kita ya, ini penyimpanannya 64 GB ya, pakai 6,51 GB. Ini aplikasi BlueStart-nya. Oke, kita kembali, tutup dulu ya. Dia nggak sesuai dengan penyimpanan PC kita, dia sesuai dengan penyimpanan di BlueStart-nya. Penyimpanan di BlueStart-nya adalah 64 GB. Jadi tergantung kitanya aja sih mau pakainya berapa banyak. 64 GB sih udah terlalu banyak ya menurut saya. BlueStart ini memang terkadang agak berat bagi beberapa PC ya, tergantung PC kalian sih. Kalau di PC kalian cocok ya mainkan yang, kalau terlalu berat ya nggak bisa. Di game internet cafe simulator ini ternyata ada iklan ya. Tadi saya udah coba buka dan coba memainkannya, ternyata ada iklannya. Jadi mungkin internet cafe simulator nanti
saya mainkan esok hari tanpa menggunakan internet ya. Jadi saya record tanpa menggunakan internet saja supaya tidak ada iklan yang mengganggu kita. Oke. Ini saya mau download beberapa aplikasi game lainnya. Kita buka ada Play Store-nya. Ya, ini saya kunci layarnya. Jadi ini tampilannya hampir seperti ponsel HP kita ya, BlueStacks ini. Kalau mau kembali tinggal tekan F8, di layar kita besar kembali. Oke. Nah, kursor kita bisa lagi. Ini contoh Play Store-nya sama seperti biasanya. Nah, benda ini. Oke, kode keras. Oh, dari cewek ya. Nah, download udah, install udah ya. Beberapa game kita install, nanti kita tinggal memainkannya ya. Untuk installnya sama seperti biasa, tergantung dari kecepatan internet kita ya. Jadi tampilannya hampir sama seperti PC kita pada umum, ponsel HP kita ya. Ini hampir sama seperti layar ponsel kita ya. Kita download lagi ya, kode keras 2 nanti ya. Ini ada beberapa game lain lagi ya. Mungkin nanti kita kalau ada waktu kita mainkan, kita tinggal download dan mainkan aja. Oke, ini contoh downloadnya dan sebagainya. Hampir sama seperti Play Store pada umumnya ya. Saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jadi buat teman-teman yang ingin mendukung channel saya, caranya gampang banget. Cukup like jika kalian suka dengan video saya. Jika kurang suka silakan tekan tombol dislike. Jika berkenan silakan tambahkan komentar, baik itu saran, motivasi, candaan maupun chattingan boleh. Dan buat teman-teman yang ingin memberikan support atau dukungan secara langsung, bisa lewat link yang ada di description box. Terima kasih.